Kalau dia ambisius, itu saya yakin benar. Jadi pada intinya ini bukan tentang Jokowi ataupun tentang Megawati. Ini tentang konstitusi yang ditabrak hanya untuk meloloskan seseorang. Itu poinnya. Camkan ya, jangan baper hanya karena kamu terlalu memuja seseorang. Setelah Budi Ari Ketum Projo dipecat atau dibuang dari Kabinet Merah Putih, tidak lagi menjadi menteri, tiba-tiba beberapa hari setelahnya, Bara JP, relawan Bara JP membuat sebuah acara yang nggak terlalu jelas sebenarnya itu acara apa dan bagaimana. Tapi intinya di acara tersebut muncul satu statement dari Bara JP bahwa Bara JP relawan Jokowi mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Wah, ini beritanya ada di segelintir media-media besar atau media mainstream di Indonesia. Tapi itu tidak berhasil memancing keributan, itu tidak berhasil membuat elit politik ikut berkomentar. Semuanya diam gitu, kayak anyep aja gitu. Sehingga acara yang digelar oleh Bara JP yang cukup besar, ya miliaran rupiah lah itu habisnya. Udah ngundang wartawan, udah placement di mana-mana gitu kan. Tapi ini tidak berhasil membuat para elit politik kita itu menanggapi apa yang disampaikan oleh Bara JP terkait usulan Prabowo Gibran 2 periode atau dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Semuanya sepi, bahkan Demokrat yang biasanya agak-agak cerewet gitu ya, agak responsif kalau menanggapi sikap-sikap pro Jokowi atau relawannya gitu ya. Ini sekarang diem aja, semuanya anyep gitu ya. Dan ya mungkin mereka melihat bahwa Bara JP ini apa gitu, ya relawan kan. Bara JP itu kan JP-nya itu kan Jokowi presiden gitu kan. Ini sekarang kan Jokowi udah nggak presiden, ngapain dia muncul lagi gitu kan? Apakah mereka merasa bahwa Pak Jokowi masih jadi presiden? Nggak ngerti gitu. Jadi ya itulah mungkin yang membuat para elit kita jadi diem aja gitu ya, senyap. Ya, usulan 2 periode Prabowo Gibran tidak direspon sama sekali setelah Bara JP yang muncul. Kalau seandainya Budi Ari yang bicara, mungkin akan mendapatkan respon dari pejabat-pejabat di istana setidaknya atau di anggota-anggota DPR gitu ya. Tapi Bara JP yang menyampaikan itu nggak ada efeknya, nggak bergeming semuanya gitu ya. Dan gara-gara ini gitu ya, gara-gara agenda yang gagal atau pancingan yang tidak berhasil memunculkan satu diskusi baru di kancah politik nasional, hari ini Pak Jokowi memimpin langsung isu ini gitu ya. Jokowi akhirnya menyampaikan secara terbuka di media hari ini bahwa dirinya bersama relawan katanya itu memang mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Jadi yang sebelumnya cuma Bara JP yang muncul, Jokowi nggak ada pernyataan apa-apa. Hari ini karena itu tidak berhasil, Jokowi sendiri yang turun gunung dan memberikan pernyataan Prabowo Gibran 2 periode. Nah, ya kita tinggal lihat saja gitu, apakah ini akan direspon sama elit atau akan kembali anyep seperti sebelumnya dan tidak direspon sama sekali oleh siapapun gitu. Dan saya kemudian coba memahami kenapa Jokowi hari ini tiba-tiba bicara seperti itu. Kenapa relawan Bara JP tiba-tiba berbicara seperti itu setelah Budi Ari atau Ketum Projo tidak lagi menjadi menteri. Ini ada faktor politik apa yang melatar belakangi atau mendorong mereka untuk menyampaikan hal yang serupa? Dari analisa saya, kayaknya Pak Jokowi memang harus mengatakan itu sekarang karena pengaruhnya itu sudah sangat jauh sekali berkurang. Tapi komitmen di tahun 2029 sampai sekarang itu masih belum ada, belum jelas tuh. Jangankan Pak Prabowo gitu ya, ketum-ketum partai ya, sebelumnya yang wah Jokowi banget yang katanya memberikan karpet kuning, karpet biru gitu ya. Yang Jokowi katanya sudah menjadi bagian dari keluarga tersebut gitu ya. Tapi kan partai-partai itu hari ini ya itu juga nggak ngapa-ngapain gitu, kayak nggak kenal aja, tiba-tiba asing gitu ya. Itu mirip mantan kalian yang sebelumnya sudah sangat dekat sekali terus kemudian putus dan ketemu lagi ya kayak nggak kenal, kayak orang baru gitu. Itulah Jokowi dan partai-partai Kim hari ini yang terlihat ya nggak saling kenal. Selain itu, ini nampaknya juga ada sisi-sisi kepanikan dari geng Solo atau kubu Jokowi gitu, karena beberapa orang dari pentolan-pentolan mereka itu sudah nggak berkutik gitu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi adalah sangat menarik. Apa yang dibahas oleh Pak Denny Siregar masih seputaran tentang politik-politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi saat ini. Nah teman-teman, kita bisa melihat ya, kita menyimak video apa yang disampaikan oleh Pak Denny Siregar ini adalah memang sangat betul. Nah jadi belum apa-apa, masih belum berapa tahun sudah berjalan, wapresnya udah jadi wapres, Gibran udah menjadi wapres, tapi dari pihak pendukung Jokowi dan Prabowo adalah sudah berteriak-teriak bahwa Jokowi dan Prabowo dan Gibran 2 periode. Nah itu sangat
lucu sekali teman-teman. Nah, kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Denny Siregar di media sosialnya teman-teman ya. Ya, Bang Denny Siregar ini dulunya adalah pemuja Jokowi ya, dia selalu berpihak kepada Jokowi. Nah, namun Denny Siregar sekarang adalah sudah mulai berani ya memberikan komentar atau mengkritik Jokowi dan keluarganya soal dinasti politik. Nah, kita tahu bahwa Denny Siregar dulunya adalah yang selalu mendukung Pak Jokowi, ya, yang selalu mendukung Pak Jokowi. Namun kini ia mulai berani mengambil sikap berbeda, ya. Dirinya mengkritik Jokowi dan keluarga soal isu, ya, dinasti politik. Bahkan Denny Siregar pun membandingkan keluarga Jokowi dengan keluarga mantan Presiden Soeharto. Nah, Denny sampai sempat menyinggung masalah perbedaan antara keluarga Soeharto dan keluarga Pak Jokowi yang saat ini, teman-teman. Nah, menariknya ya, adapun kritikan itu disampaikan oleh Pak Denny Siregar adalah lewat unggahan video ya yang dikenal di YouTube-nya 2045. Video itu kemudian banyak dibandingkan ulang oleh media-media lain, salah satunya seperti akun TikTok ya. Dilihat pada Jumat tanggal 6 bulan 10 tahun 2023 ya. Awalnya Denny Siregar bercerita soal anak-anak dan kroni mantan Presiden Soeharto yang menurutnya menjadi penyebab kebobrokan rezim Orde Baru sehingga diturunkan paksa mahasiswa pada tahun 1998. Setelah itu ia masuk soal isu dinasti politik Jokowi dan keluarga Jokowi. Nah, saya mendengar banyak banget ya kasak kusuk di masyarakat dan menguat isu politik ya dinasti keluarga Jokowi bermula dari Gibran menjadi wali kota Solo. Nah, Bobi Nasution menjadi wali kota Medan dan terakhir Kaesang putra bungsunya menjadi ketua umum PSI, kata Denny dikutip di Jumat tanggal 6 bulan 10 tahun 2023. Nah, lebih lanjutnya Denny mengatakan jika anak-anak Jokowi yang mendapat keistimewaan terjun politik semakin menjadi bahan perbicaraan. Diam-diam ada perasaan yang berkembang dan di masyarakat tentang betapa mudahnya menjadi anak-anak presiden ya. Padahal di saat yang sama banyak anak-anak muda lain harus berjuang sendirian ya, tanpa bantuan nama besar ayahnya, bahkan untuk sekedar hidup saja, ungkapnya Bang Denny Siregar. Nah, ia pun mengungkapkan ketika Kaesang didaulat menjadi kader PSI dan hanya dalam waktu 2 hari saja tiba-tiba menjadi ketua umum PSI ya. Sentimen negatif itu semakin menguat dan keluar dalam bentuk sindiran-sindiran halus ya. Bahkan bahan tertawaan ya atas kemudahan luar biasa yang didapatkan anak-anak Jokowi ya dalam bisnis dan politik ya. Oke. Itu membuat banyak orang iri hati ya dan membanding-bandingkan diri mereka yang tidak pernah mendapatkan fasilitas itu, ungkapnya ya. Berbagai sindiran, kata Denny, muncul di tengah masyarakat, mulai dari nggak perlu sekolah tinggi-tinggi hingga kata orang dalam. Nah, menarik teman-teman ya. Saya tidak bisa dibilang pencinta Jokowi 2 periode ya. Saya turun ke jalan untuk membelanya karena saya cinta Indonesia, yaitu Denny mengatakan. Nah, negeri ini harus dipimpin seorang yang punya tekad ya, menjadikan Indonesia sebagai negara maju ya, ucapnya. Denny lalu mengucapkan saat yang berbeda ya. Orang mengajaknya untuk
berkampanye agar Jokowi bisa menjabat 3 periode. Denny menegaskan dan menolak keras. Dia menolak, teman-teman. Ya, saya ingin Jokowi selesai dengan elegan dan nama baiknya menjadi harum karena dialah peletak pondasi kemajuan pembangunan negara sekarang ini. Ya, saya tidak ingin nama beliau rusak karena dianggap haus kekuasaan dan katanya. Kritik Denny Siregar untuk Jokowi dan keluarga itu pun viral. Ya, video itu juga mendapat banyak komentar yang beragam dan dari netizen. Ya, aku nggak marah loh bang. Ya, itu soalnya aku tahu banget kalau Pak Jokowi itu nggak anti kritik. Mungkin sekarang ini beliau diam karena ingin menjaga supaya situasi politik nggak terlalu bergejolak. Karena juga kalau Pak Jokowi terlalu banyak bicara bisa-bisa malah blunder nantinya. Tuh ucap Bang Denny Siregar. Nah, sementara itu terkait kritikan yang viral dan menuai banyak sorotan, Denny mengklarifikasi video kritikan itu. Ia menyebut jika kritikan itu dilontarkan karena kita menyayangi orang tersebut. Sini saya jawab, katanya. Ketika kamu sayang sama seseorang, kritikanlah dia ketika dia memang harus dikritik. Ya, pujilah dia ketika harus dipuji. Itu menandakan kamu peduli pada dirinya, bukan peduli kepada dirimu sendiri. Itu ujar Denny. Katanya seperti dikutip di akun Twitternya di Jumat tanggal 6 bulan Oktober tahun 2023. Ketika kritik dianggap menyerang, berarti kamu bukan teman sejati. Nah, ya, orang yang harus memuji-muji dan juga yang pertama kali akan pergi ketika situasi tidak menguntungkan bagi dirinya. Denny menganalogikan seperti Harmoko dan Soeharto, ya. Harmoko dan Soeharto, seperti Harmoko yang memaksa Soeharto menjabat lagi dan berbalik melawan ketika Soeharto tidak disukai. Nah, ujar Denny. Sementara sejauh ini kritikan yang dilontarkan Denny itu belum mendapatkan tanggapan langsung dari Pak Jokowi ataupun anak-anaknya. Ya. Oke, ya teman-teman, itu hanya sekedar cuplikan saja yang disampaikan oleh Bang Denny Siregar di akun media sosialnya, dan bahkan di Google juga ada informasi yang diklarifikasikan oleh Bang Denny sendiri. Nah, dan tidak cukup hanya itu teman-teman, kita juga bisa membacakan komentar yang ada di dalam video Bang Denny Siregar yang ada di dalam kolom komentar yang di bawah ini. Ya, oke, kita lihat saja teman-teman. Manusia itu harus punya ambisi. Nah, tidak merugikan pihak lain. Kalau seseorang mengedorse Pragip nyalon lagi toh yang menentukan jadi tidaknya terserah. Kurang lebih 150 juta rakyat kala nggak suka yang jangan pilih, gak usah repot. Nah, rakyat miskin kan mudah suaranya diminta, jadi wajar belum apa-apa sudah minta akan datang, hebat toh. Kalau Gibran maju jadi wapres lagi, siapapun presidennya saya nggak akan pilih capres yang duit dengan Gibran, sebab kelihatan jelas Gibran nggak bermutu. Tidak ada puasnya, sudah menjabat dari wali kota sampai presiden 2 periode, tetap saja haus jabatan. Ya, nggak usah dibahaskan masalah Gibran, ya, sampai dengan 3 periode. Yang penting di tahun 2029 jangan pilih dan para pendukung calon capres jangan dipasangkan dengan si Samsul. Ya, pemilu masih jauh, udah pada bingungin, udah pada bilang 2 periode. Jokowi siapa yang percaya? Mul plan
Ya, perkataan dulu, aku sekarang menyesal memilih dia dulu. Jokowi manusia ambisius nasional. Mulyono itu ngomongnya demi Gibran anaknya. Wahai pemuja Mulyono, sadarlah kalian hanya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Ya, bukan untuk bangsa ini, apalagi untuk kalian. Ya, dari dulu kok sudah terlihat bahwa Jokowi serakah, gila jabatan. Ya, sebenarnya Gibran itu 3 periodenya Jokowi Dodo. Ya, kalau mau dipilih mundur dulu, nanti baru kelihatan siapa yang memilih. Ya, Jokowi tamak, ya serakah, haus dan sebagainya. Dia pikir Indonesia punya Jokowi dan termul-termulnya. Oke, anggota DPRD PDIP Gorontalo mau ngerampok uang negara sambil mabuk dan selingkuh. Kenapa lu nggak bahas tong ambisi semplak? Oke. Nah, teman-teman, di video ini cukup jelas ya teman-teman ya. Ada beberapa komentar-komentar yang para netizen atau para warganet yang menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan pendapat mereka melalui komentar-komentar yang ada di dalam video ini. Dan teman-teman tetap didukung, tetap video ini tetap teman-teman dukung. Tolong di subscribe dan di share dan di komentar teman-teman, supaya apa info yang terbaru yang ada nanti kita bisa upload ulang dan teman-teman bisa akan mengikutinya kembali. Oke, salam NKRI harga mati.